Seorang pasangan suami istri yang 3 bulan lagi akan berulang tahun pernikahannya berencana untuk memiliki anak karena umur sang istri sudah hampir masuk 30 tahun. Takutnya, kalau lebih lama lagi, kesuburan dari sang istri akan menurun dan bisa jadi tidak bisa mendapatkan anak, karena seperti yang kita ketahui, bahwa semakin tua seseorang, baik wanita maupun pria, maka tingkat kesuburan untuk memperoleh anak semakin menurun. Karena ada sesuatu yang sudah tidak matang lagi dalam diri. Maka itulah yang membuat pasangan harus cepat-cepat memiliki anak, dengan cara yang sesuai prosedur yang ada, dan dibarengin dengan doa kepada Tuhan, agar cepat diberikan anak, agar bisa menjadi kesempurnaan bagi pasangan tersebut dan terbentuklah keluarga yang utuh dan sempurna. Kemudian, dalam peristiwa ini tiba-tiba sang suami melakukan kesalahan fatal dalam melakukan pemesanan yang mengakibatkan kerugian ratusan juta terhadap perusahaan. Karena itu, seorang direktur perusahaan tersebut menawarkan pekerjaan sebagai asisten pribadi kepada istri, sang suami tersebut selama 3 bulan untuk membayar kerugian yang terjadi pada perusahaan. Namun, semua itu hanyalah kedok untuk memuaskan hasrat hubungan asmara direktur perusahaan dengan istri sang suami. Sang istri bertekad untuk bertahan dan berusaha memuaskan hasrat hubungan asmara direktur tersebut demi suaminya dan anaknya nanti. Akan tetapi, dalam perjalanan dan perjuangan sang istri dan sang suami yang ingin memperoleh anak, harus ada perjuangan yang besar. Sang istrilah yang memperjuangkan lebih banyak ketimbang sang suami. Sang istri terus-menerus menahan rasa bersalah dan rasa sakit yang mendalam kepada suaminya. Namun, sang istri harus bertahan bekerja sebagai sekretaris untuk sang direktur perusahaan. Selama perjalanan untuk menyelesaikan tugasnya sebagai sekretaris, lambat laun, sang istri dari awal menolak dari perlakuan sang direktur perusahaan kepada diri sang istri. Tanpa didukung dengan motivasi yang harus melepaskan cengkraman direktur perusahaan, sang istri pada akhirnya mulai muncul rasa bibit cinta, dan kelamaan sang istri mulai jatuh cinta dan tidak bisa lepas lagi dari sang direktur perusahaan yang memiliki aset yang besar dan bertenaga untuk bisa membuat wanita yang mabar dengannya akan bahagia dan menjadi wanita yang paling berharga serta akan rela jatuh cinta kepada sang direktur perusahaan. Setelah sang suami pergi karena tugas keluar kota, maka lebih senanglah sang direktur dan sang istri, karena sang istri dengan pemikiran yang sadar tanpa lagi terganggu lagi dengan rasa bersalah dan takut lagi, mencari dan merelakan sang direktur mabar dengannya. Mereka pun mabar di dalam rumah sang istri dan suami, dan dengan suasana dan situasi yang mendukung, mereka pun mabar dengan sukacita dan penuh dengan euforia akan pengalaman memuaskan hasrat duniawi mereka berdua. Maka, anak pertama dari sang istri, adalah anak dari direktur perusahaan, karena direktur berencana untuk menanamkan benih kepada sang istri, untuk melanjutkan perjalanan perusahaan direktur, dan sang suami menjadi urutan kedua dalam hal momongan. Tapi, lepas dari itu semua, sang istri gembira dan penuh dengan akan cinta dan pelukan dari sang direktur perusahaan, dan mereka pun hidup bahagia, walaupun tidak diceritakan lebih detail, gimana kisah sang istri dengan suaminya nanti dan kelanjutan cinta dan cerita dengan sang direktur. Tapi ya sudahlah. Kita berdoa aja agar dapat kelanjutnya dengan segera. Cerita ini, gue sangat amat rekomen untuk kalian nonton, judulnya ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih.